Hi, this is the story of Kara Robinson, 15 tahun, sedang berada di rumah temannya yang bernama Heather setelah malam sebelumnya Kara menginap. Bangun siang, mereka langsung berencana main ke danau dengan pacar Kara. Heather meminta izin kepada ibunya melalui telepon dan mereka diizinkan dengan syarat Heather harus menyiram tanaman di halaman. Syarat yang mudah, pikir mereka. Mereka langsung mengiyakan. Tapi Heather ingin mandi dulu. Kara pikir ya sudah aku saja yang menyiram biar cepat pergi ke danau. Dan Heather mengiyakan. Kara mengenali lingkungan itu dan hari itu sedang tidak terlalu ramai tapi tidak sepi juga di West Columbia. Mengenakan kaos pendek dan tidak pakai alas kaki, Kara menuju keluar. Ia melihat mobil sedan gelap melintas ke luar area. Kara berpikir suatu saat aku akan punya mobil seperti itu. Kara lalu mulai menyiram. Ternyata mobil tadi berputar arah dan masuk ke driveway rumah Heather. Kara berpikir itu pasti kenalan orang tua Heather. Sebuah Pontiac Trans Am masuk ke driveway rumah Heather. Saat itu Kara tidak ada sedikit pun berpikiran negatif. Dia pikir itu teman orang tua Heather. Dari dalam mobil keluar seorang pria ramah berusia sekitar 30-an yang mengenakan celana jeans, kemeja berkancing, dan topi bisbol sambil memegang sebuah binder majalah atau pamflet. Kara melihat pria itu sangat sopan, menjaga jarak, dan sama sekali tidak terlihat mencurigakan. Dia lalu bertanya, "Apakah orang tuamu ada di rumah?" Lalu Kara menjawab, "Ini bukan rumah saya, ini rumah teman saya." Pria itu lalu berkata lagi, "Baiklah, bagaimana dengan orang tuanya? Apakah orang tuanya ada di rumah?" Kara lalu menjawab lagi, "Tidak, ibunya tidak ada di rumah saat ini." Lalu si pria berkata, "Kalau begitu saya titipkan ini padamu," kata si pria sambil maju mendekati Kara menyerahkan sebuah pamflet. Kara menerima pamflet itu tanpa rasa curiga. Namun, seiring pria itu mendekatinya untuk memberikan pamflet, Kara merasakan sesuatu menekan lehernya, yaitu logam dingin dari sebuah senjata. Pria itu berkata, "Ikut aku." Kara benar-benar bingung dan tidak tahu harus bereaksi apa. Yang dia rasakan terkejut dan tegang. Kara ragu haruskah berteriak atau bagaimana. Mereka berdua berjalan ke arah mobil. Si pria membuka pintu belakang dengan tenang. Di sana ada kontainer plastik besar. "Masuk," kata pria itu. "Kemana?" kata Kara. Karena Kara melihat tidak ada ruang di kursi belakang. "Masuk ke dalam kontainer itu," kata si pria. Setelah Kara masuk, pria itu masuk ke mobil dan melaju pergi dari rumah dan area itu. Takut sudah pasti, tapi Kara menuruti. Kara bingung harus bagaimana. Ternyata ketika Kara masuk ke dalam mobil, seorang tetangga melihat kejadian itu. Namun karena dia melihat Kara masuk tanpa paksaan dan tidak ada teriakan atau tendangan layaknya orang yang diculik, tetangga tidak berpikir hal buruk. Padahal jika itu diketahui dari awal, tentu bisa lain ceritanya atau bisa dikeluarkan Amber Alert oleh kepolisian. Beberapa saat setelah temannya selesai mandi, dia tidak menemukan Kara di halaman. Dia menelpon ibu Kara, juga pacar Kara. Namun tentu mereka tidak tahu di mana Kara berada. Lalu polisi ditelepon. Ketika polisi datang dan menginterview orang sekitar, barulah tetangga yang melihat Kara masuk ke dalam mobil bersaksi bahwa ia melihat Kara masuk ke mobil dengan seorang pria, tapi tanpa ada indikasi paksaan. Polisi kemudian berpikir Kara mungkin hanya pergi atau kabur. Namun analisa polisi itu tidak bisa diterima oleh ibu Kara. Kara bukan anak yang suka kabur, dia anak yang bertanggung jawab. Meski begitu, polisi tetap menerima laporan. Namun Amber Alert belum diterbitkan sebagai peringatan kepada polisi lain agar bisa mencegah mobil pergi lebih jauh. Di dalam kontainer, Kara yang panik berusaha fokus. Dia harus bertahan dan selamat. Mulai memperhatikan dan merasakan sekitar. Dia menghitung berapa belokan yang dilalui mobil, menghafal nomor kode kontainer, bahkan mendengarkan radio klasik di mobil itu dan mengecek jenis rokok yang dihisap oleh si penculik, yaitu Marlboro Red. Belakangan diketahui bahwa penculik Kara ini adalah seorang serial killer yang sudah menghabisi kurang lebih 3 orang gadis. Namanya Richard Evans. Mobil lalu berhenti. Si penculik, sebut saja Richard, membuka kontainer.
Ternyata mereka ada di perbatasan negara bagian. Kara lalu diborgol di tangan dan di kaki, dan Richard memasangkan sumpalan di mulut Kara. Richard senang ketika dia mengetes suara Kara untuk berteriak dan tidak ada suara keras yang keluar karena sumbatannya itu. Intrusive thought Kara tidak membuat Kara berani untuk melarikan diri. Dia takut malah akan berakhir konyol. Lalu kontainer ditutup kembali dan mereka melaju lagi hingga akhirnya berhenti. Richard itu sepertinya memastikan sesuatu dan kemudian mengangkut kontainer masuk dengan Kara di dalamnya. Ketika kontainer dibuka, ternyata Kara berada di dalam apartemen yang berantakan yang juga dihuni oleh marmut, kadal, dan hewan kecil lainnya. Kejadian selanjutnya, Richard menyerang Kara, memberi obat bius, dan melakukan kekerasan seksual terhadap Kara selama 18 jam. Semangat ingin bebas membuat Kara bertahan dan tetap tenang. Dia ikuti semua kemauan si Richard sambil terus celingukan ke sekitar rumah. Kadang dengan setengah takut, Kara mengobrol dengan Richard, hingga akhirnya Kara tahu ternyata Richard seorang mantan tentara angkatan laut. Itu Kara lakukan agar Richard tenang. Meskipun disiksa, Kara mencoba mencari cara untuk mengenali si Richard ini. Ketika si Richard ingin memberi Kara makanan, Kara berkata, saya tidak akan makan sekarang, tetapi adakah yang bisa saya lakukan untuk Anda? Katanya. Kara akhirnya disuruh Richard untuk menyapu dapurnya. Kara sambil menyapu memperhatikan sekitar dapur dan melihat kartu nama dan nama dokter giginya yang ditempel di magnet di kulkasnya. Dia menghafal semua hingga nomor teleponnya. Ketika di toilet bersama Richard, dia melihat ada produk kebersihan wanita, hairspray, sikat rambut dengan rambut merah panjang, bahkan membaca suratnya di sela-sela ketika Richard menyerangnya. Selain menyiksa, Richard juga mengintimidasi dan mengejek Kara. Richard pernah berkata, "Ketika aku sudah selesai denganmu, aku akan melepaskanmu. Terserah kamu apakah kamu akan pergi melapor ke aparat atau tidak. Tapi kalau kamu melapor, kamu akan selalu dikenal sebagai anak yang sudah diperkaos." Lalu Richard juga mengejek Kara dengan mengajaknya menonton TV dan berkata, "Ayo kita nonton TV, kita lihat apakah ada orang yang merindukanmu." Dan tentu saja tidak ada berita hilangnya Kara di TV, karena laporan ibunya belum di follow up sampai ke media. Maka hilangnya Kara tidak masuk berita dan tidak ada Amber Alert. Tapi Kara yakin bahwa keluarganya akan mencarinya karena dia bukan anak yang suka kabur. Kara bertekad bahwa dia tidak akan pernah menjadi gadis yang diberkaos dan membiarkan pria ini menentukan nasibnya. Kara tetap tenang dan mengumpulkan informasi tentang si penculik itu. Selama penyekapan, Kara selalu patuh layaknya anjing yang patuh pada tuannya supaya tidak memancing amarah si Richard. Dia yakin akan ada waktunya Richard lengah. Itulah tujuan Kara. Malam harinya, Richard memberi Kara lebih banyak obat bius, memborgolnya dan mengikatnya dengan tali di tempat tidurnya, di tangan dan kaki Kara. Richard pun kemudian tertidur di samping Kara. Pada pagi harinya, 25 Juni 2002, sekitar pukul 6 pagi, Kara terbangun dan melihat Richard sedang tidur di sampingnya dengan pistol selalu di dekatnya. Dengan menggunakan giginya, dia mencoba untuk melepaskan diri dari ikatan itu dan berhasil. Kara berhasil membebaskan salah satu tangannya dari borgol yang diikatkan ke rangka tempat tidur menggunakan klem melingkar yang dikencangkan dengan skrup dan dihubungkan ke tali. Dia juga membebaskan kakinya dari ikatan yang terikat ke rangka tempat tidur. Lalu diam-diam menyelinap keluar kamar menuju pintu keluar sambil dengan berjinjit. Ia berusaha sesedikit mungkin mengeluarkan suara dan membuka kedua baut kunci. Meski khawatir Richard akan terbangun dan menembak Kara dari belakang, keinginan bebasnya lebih besar dari rasa takutnya. Itu sudah bukan menjadi masalah bagi Kara. Kara berpikir, tidak masalah karena saya sudah keluar dan setidaknya seseorang akan dapat menemukan Richard dan menangkapnya. Jadi meskipun Kara takut, dia tetap mencoba melarikan diri. Ajaibnya Kara berhasil melarikan diri. Kara terus berlari hingga sampai di jalan dan menghentikan dua orang pria yang sedang mengendarai mobil. Langsung dia berkata, "Nama saya Kara Robinson, saya diculik dan baru saja melarikan diri dari apartemen itu," ungkapnya kepada mereka. Kara lalu masuk ke dalam mobil dan meminta mereka mengantarkan Kara ke kantor polisi terdekat. Di kantor Sheriff Richland County, Kara Robinson menceritakan pengalaman mengerikannya kepada polisi. Polisi segera menghubungi ibu Kara.
Agar penculik Kara segera ditangkap, Kara akhirnya mau membantu polisi kembali ke apartemen yang dia sendiri tidak begitu ingat di mana lokasinya. Apalagi bangunan apartemennya itu nampak sama semua. Setelah memberikan ciri-ciri apartemen yang Kara ketahui seperti kaca-kaca yang tertutup dan banyak hewan di dalamnya, akhirnya Kara bisa kembali ke kantor polisi sementara polisi lain menginvestigasi. Kara lalu bertemu dengan ibunya di kantor polisi. Kara merasa lega, usahanya membuahkan hasil. Ketika Kara menjalani perawatan dan visum di rumah sakit, polisi datang dengan daftar foto tersangka, termasuk foto Richard Evans. Kara langsung mengenalinya sebagai penyerang yang telah menculiknya. Sayangnya, ketika pihak berwenang tiba di apartemen Richard Evans, dia telah melarikan diri. Di dalam apartemennya, polisi menemukan loker terkunci berisi clipping koran tentang penghilangan nyawa 3 gadis yang belum terpecahkan. Sofia Sylvia dan saudara perempuan Katie dan Christine Lisk. Mereka semua telah hilang di Spotsylvania County, Virginia lebih dari 5 tahun sebelum penculikan Kara Robinson. Sheriff Richard County Leon Lott tersadar bahwa Richard Evans adalah serial killer yang telah melarikan diri. Berkat daya ingat Kara yang tajam, dia memberikan semua informasi yang dapat diingat, termasuk alamat kakak perempuannya Richard, sehingga hal itu dapat membantu kepolisian untuk menemukan tempat persembunyian Richard. Pada tanggal 27 Juni 2002, berkat informasi Jennifer, saudara perempuan Richard, polisi Bayfront Drive di Sarasota, Florida, dapat melacak Richard. Hari itu seharusnya Jennifer dan Richard Evans bertemu di IHOP di Jacksonville, Florida. Namun, Jennifer malah membocorkan lokasi itu kepada polisi. Dalam pengejaran dengan kecepatan tinggi yang berakhir saat Richard menabrak pagar pembatas jalan raya, ia terdesak untuk menyerahkan diri dengan damai. Tetapi setelah anjing pelacak dilepaskan oleh polisi, Richard kemudian memutuskan untuk menembak dirinya sendiri dan dinyatakan meninggal. Meninggal berita bunuh dirinya, Richard. Kara marah. Dia ingin melihat Richard di ruang sidang dan memberitahu Richard bahwa Kara adalah kehancurannya, bahwa gadis yang dia anggap sebagai korban yang telah dia culik beberapa hari sebelumnya adalah kesalahan terbesarnya. Kara ingin Richard dipenjara dan membusuk di sana. Setelah pengalaman mengerikan itu, Kara kembali ke rumah dan bertemu dengan keluarganya, serta mencoba melupakan kejadian itu. Namun, trauma yang dialaminya akhirnya berdampak buruk pada diri dan orang tuanya. Dulu Kara dianggap sebagai anak yang penyayang, namun ketika dia sudah kembali dari pelarian yang sangat mengerikan, Kara menjadi anak yang dingin dan tidak suka memeluk, dan juga tidak suka dicium oleh ibunya Deborah Johnson. Karena kegigihannya dan daya ingatnya yang kuat, Kara Robinson lalu ditawari oleh sheriff untuk mengambil pekerjaan paruh waktu di musim panas selama sekolah menengah dan kuliah untuk mengerjakan pekerjaan administratif di departemen sheriff. Ia kemudian menjadi petugas sumber daya sekolah dan penyidik kasus pelecehan anak dan kekerasan seksual. Meskipun Kara jarang membahas pengalamannya, ia akhirnya memutuskan untuk mengejar karir di bidang penegakan hukum dan advokasi korban. Selama kuliah, ia mulai bekerja di laboratorium DNA di Departemen Sheriff Richland County, masuk akademi kepolisian. Sebagai seorang polisi, Kara sering menangani kasus kekerasan seksual dan pelecehan anak. Saat ini dia sudah tidak lagi bekerja di bidang itu setelah dia memiliki anak keduanya dari suaminya Joe Chamberlain. Kasus Kara ini membantu pihak berwenang untuk menghubungkan Richard Evans dengan kematian 3 gadis di Virginia, Sofia Silva dan 2 saudara perempuan, Christine dan Katie Lisk. Tanpa tindakan berani Kara, kasus kematian mereka mungkin akan selamanya tidak terpecahkan. Atas bantuan Kara dalam memecahkan kasus penghilangan nyawa Sofia dan Lisk bersaudara, Kara menerima hadiah uang sebesar $150.000 Amerika Serikat dan dapat bertemu dengan keluarga mereka. Sebelum akhirnya mencuri Kara, ternyata Richard Evans dicurigai atas meninggalnya beberapa korban. Richard dicurigai terlibat dalam kematian Kelly Ballard 15 tahun, Sarah Sherry 12 tahun, Alicia Showalter Reynolds yang berusia 25 tahun, Anne Caroline McDaniel yang berusia 20 tahun, Sofia Merlin Sylvia yang berusia 16 tahun, Christine Michelle Lisk 15 tahun,
dan Catherine Nicolisk, 12 tahun, yang ia culik dari halaman depan rumah mereka di Blockhouse Road di Spotsylvania County, Virginia. Richard Evans adalah mimpi buruk setiap orang tua. Semoga kita selalu dijauhkan dari orang-orang jahat dan orang jahil yang tidak memikirkan perasaan dan hanya mengedepankan kepuasannya yang berbahaya.